Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Masih di mata kuliah metodologi penelitian atau metode penelitian. Ya, Alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan yang cukup banyak ini ya. Sudah kemarin kita coba untuk UTS-nya, kemudian nanti insya Allah ya dari beberapa presentasi yang ada kita akan nanti jadikan sebagai semacam book chapter ya, tulisan untuk kemudian nanti dijadikan juga sebagai ujian atau lebih tepatnya asesmen dari akhir semester ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Sebelum dilanjut ke presentasi, saya mungkin akan menyampaikan dulu sedikit pembahasan terkait dengan metode penelitian ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya kuliah dan juga mata kuliah ya, metode penelitian itu adalah mengajarkan kepada mahasiswa ya untuk mampu mengidentifikasi permasalahan ya. Nah, problem terutama adalah academic problem atau problem ya, permasalahan yang sifatnya akademik itu bisa jadi sifatnya itu adalah negatif ya ataupun positif ya. Misalnya satu sekolahan kok misalnya muridnya itu siswanya itu menurun setiap tahun gitu ya, itu berarti ya kita sebenarnya negatif ya. Atau yang mungkin juga positif, misalnya oh ini sekolah ini kok jadi favorit ya, banyak sekali siswanya itu terus bertambah setiap tahun gitu ya. Atau mungkin bukan hanya dari jumlah tapi dari sisi prestasi, misalnya oh ternyata prestasi dari siswa di sekolah ini kok bagus sekali ya, kemudian juga oh guru-gurunya kok kinerjanya bagus dan lain sebagainya ya. Jadi mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat ya. Nah, kemudian secara spesifik karena kita itu adalah di pendidikan agama Islam, maka fokus kepada metodik didaktik ya, artinya bagaimana proses pembelajaran dari ya mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Kalau di negeri, kalau di swasta ataupun atau di MTS ya, tadi di SMP, SMA ya, SD, sementara kalau di MI, MTS Aliyah itu bisa jadi Quran hadis, akidah akhlak, kemudian fikih, kemudian sejarah kebudayaan Islam. Jadi fokus kepada inti dari ilmu di sana. Tapi kemudian di mata kuliah ini tidak hanya itu sebenarnya. Kenapa? Karena itu secara spesifik, secara khusus gitu ya. Tapi secara umum ya di mata kuliah metode penelitian ini ya, kita akan menggunakan kemana itu banyak sekali pendekatan multi approaches ya, dengan multi pendekatan di mana pendekatan yang bisa kuantitatif, bisa kualitatif, bisa mix method gitu ya. Bahkan bisa juga menggunakan Islamic research
research approach gitu ya. Artinya pendekatan dari berbagai istilahnya itu pendekatan penelitian ya berbasis Islam. Kenapa? Ya karena banyak di mana dalam misalnya paradigma keilmuan misalnya itu bahwa dalam pendidikan agama Islam itu kan yang dikaji utamanya itu adalah wahyu ya baik itu Al-Qur'an ataupun hadis, maka kajian terkait dengan Al-Qur'an dan hadis mestinya dan memang seharusnya dia menggunakan pendekatan tersendiri atau pendekatan penelitian tersendiri ya, walaupun nanti ada irisan misalnya dengan kualitatif misalnya dengan konten analisis, dengan case study, ya mungkin juga dengan grounded teori gitu ya. Ada irisan, tapi tetap saja dia memiliki kekhasan yang dulu pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan Islamic Research Approach ya. Jadi mengidentifikasi permasalahan itulah langkah awal atau kemampuan awal yang harus dikuasai oleh mahasiswa di mata kuliah metode penelitian. Ya, jadi masalahnya apa nih ya, baik itu masalah tadi positif ataupun negatif. Nah, setelah itu, setelah kita tahu mengidentifikasi nanti kalau deskripsi misalnya permasalahan itu kan banyak. Jadi diidentifikasi masalah itu permasalahan itu banyak gitu ya. Tapi kemudian nanti akan kita batasi ya, akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian misalnya ataupun rumusan penelitian. Oke, nah berikutnya kalau kita sudah memahami permasalahan yang memang kita akan teliti, maka kemudian menentukan ya dari metode penelitian yang akan digunakan. Nah, ini penting sekali gitu ya. Jadi bukan bicara hanya tentang pendekatan kuantitatif, kualitatif, mixed method atau Islamic approach gitu ya, tapi bicara tentang ini Anda mau meneliti apa. Ya, kemudian batasan dari permasalahannya itu apa? Kemudian nanti hasil akhirnya itu apa? Jadi objek dan juga subjek dari penelitian itulah nanti yang menentukan dari metode penelitian yang digunakan. Jadi kemampuan skill kedua dalam metode penelitian atau dalam mata kuliah metode penelitian ini adalah menggunakan ya memilah dan memilih dari metode penelitian yang tepat ya. Nanti kita mengenal ada tiga istilah ya, misalnya mulai dari desain penelitian, kemudian metode penelitian, ya kemudian pendekatan penelitian, itu saya rasa sudah dipahami oleh mahasiswa semuanya. Nah, kemudian ya tadi kalau terkait juga dengan metode penelitian, mestinya juga ya dalam sebuah penelitian itu nanti ada di bab kedua, yaitu ada menyebutnya dengan kerangka teori, landasan teori, kajian pustaka, ya, kemudian juga istilahnya itu apa kerangka pemikiran gitu. Tapi lebih banyak ke kajian pustaka. Artinya adalah ketika kita sudah menemukan satu permasalahan, ya nanti kalau di kuantitatif berarti variabel X1-nya apa, ya mungkin langsung ke Y atau mungkin ada X2-nya, maka setiap variabel itu mesti dipahami secara ya teoritis ya. Jadi teori-teori yang terkait dengan misalnya gaya belajar gitu ya. Gaya belajar itu kita mau pakai teorinya siapa nih? Ya sudahlah yang paling yang paling masyhur saja yang sudah biasa yaitu adanya visual, kemudian auditori, kemudian kinestetik misalnya. Nah, itu kita bisa bisa gunakan itu atau mungkin bisa pakai yang lainnya gitu ya. Kita bisa gunakan atau mungkin dari sisi misalnya tadi gaya belajar, kemudian motivasi. Berarti nanti kita bahas semuanya terkait dengan bagaimana teori tentang motivasi belajar. Atau mungkin juga pola asuh orang tua. Bagaimana nih pola asuh orang tua? Sama mirip dengan kepemimpinan, leadership misalnya gitu ya. Mungkin ada yang demokratis gitu ya, ada mungkin yang otoriter, atau mungkin sekarang jadi istilahnya itu apa ya, transformatif gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak lah gaya teori-teori tentang terkait dengan gaya kepemimpinan. Nah, jadi penggunaan metode itu ya tadi mestinya juga memang diperkaya dengan ya berbagai teori terkait dengan objek ataupun subjek dari penelitian. Nah, kadang nanti saya boleh tanya nih, apa sih bedanya antara objek dengan subjek penelitian? Itu kadang suka suka apa baliet, orang Sunda wah gitu ya. Jadi ini apa? Assalamualaikum. Hmm. Oke, kita lanjut ya.
dikit lagi ya. Jadi setelah kita menemukan tadi skill yang pertama adalah mengidentifikasi academic problem, permasalahan akademik. Kemudian yang kedua itu adalah memilih metode penelitian. Ya, setelah dipilih tentu saja adalah digunakan gitu ya, how to analyze ya, bagaimana menganalisisnya. Nah ini kadang begini misalnya itu, misalnya saya mau menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, oke lah, ada yang menyebutnya kualitatif itu dengan metode, dengan pendekatan itu nggak masalah gitu. Tapi kemudian ketika saya mau meneliti itu secara lebih spesifik, misalnya tentang saya mau mendeskripsikan, kemudian menganalisis ya tentang misalnya pembelajaran PAI di satu sekolahan gitu ya. Nah, berarti kan banyak tuh yang kita bisa gunakan. Mau pakai apa nih gitu ya, tentang deskripsinya. Betul, Mungkin yang Pak. paling rendah itu adalah dari sisi naratif study misalnya gitu ya. Hanya menarasikan saja, walaupun narasi ini juga bukan gampang sebenarnya, karena dia harus betul-betul datanya itu ataupun deskripsi narasi yang dituliskan itu betul-betul sesuai dengan data dan juga faktanya gitu ya. Nah, di situ berarti nanti ada triangulasi ya, triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi misalnya itu dari sisi tekniknya gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir tentu saya nanti setelah menggunakan dari metode penelitian ini dengan benar, maka berikutnya itu adalah ya menyimpulkan dari permasalahan yang ada dengan dasar-dasar atau dengan ya tadi misalnya ukuran untuk kebenaran, misalnya sifatnya itu adalah ilmiah kalau dia kuantitatif, alamiah kalau dia kualitatif, atau ilahiyah kalau dia berbasis Islamic Research Approach. Nah, seperti itu. Ini kayaknya udah nggak sabar nih pengen pada presentasi nih kayaknya gitu ya. Baik, luar biasa sekali. Intinya adalah saya harapkan ya, jadi dalam mata kuliah ini, dalam kuliah ini kita betul-betul memahami. Makanya tadi berbagai metode penelitian yang kita jadikan challenge itu kita bisa pahami dengan baik. Ya, misalnya kemarin kita sudah belajar tentang historical approach ya. Jadi metode penelitian sejarah. Bagaimana nih kalau ternyata di masyarakat tuh sejarahnya tuh banyak banget ya. Kemarin ada yang cerita tentang Gunung Tangkuban Perahu, itu bener nggak sih kisahnya tentang Sangkuriang gitu ya. Bener nggak sih seperti itu gitu ya? Atau Gunung Salak yang di Bogor ini apakah dari betul-betul buah salak atau mungkin dia salaka gitu ya? Salak atau salaka nih. Nah, itu perlu dicari ya, dicari dengan pendekatan metode penelitian sejarah yang benar. Nah, benar sendiri itu juga terkait dengan paradigma. Misalnya begini, bahwa kebenaran dalam konteks yang misalnya paradigma metode penelitian sejarahnya Western, mereka selalu menggunakan sesuatu yang sifatnya itu harus dapat dicerna oleh panca indera gitu ya, yang bisa dicerna oleh panca indera. Yang goib-goib ya yang nggak bisa gitu ya. Makanya nanti kemudian misalnya tadi yang Sangkurang, ya udah itu hanya legenda, itu hanya mitos gitu ya. Tapi kalau kita bicara misalnya belum ada faktanya nih, misalnya kita sebut saja Ka'bah ya. Ka'bah itu dibangun pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Buktinya apa? Dicari tuh. Kalau dalam Islam kan buktinya itu adalah ya ya iman, kepercayaan, dan juga ada tadi wahyu. Tapi sementara kalau di Barat kan nggak menerima wahyu sebagai sebuah sumber kebenaran. Nah, itu berarti ada permasalahan yang harus dihadapi, termasuk juga apalagi di Indonesia nih, ketika bisa bicara tentang sejarah gitu ya. Kita kan menemukan banyak sekali ya pendekatan-pendekatan, saya menyebutnya pendekatan yang jelas sekali perlu untuk di apa diteliti ulang, makanya research ya, riset jadinya. Jadi meneliti ulang, melihat kembali tentang sebuah kebenaran. Saya kemarin dicerita di mana tuh ya? Oh, di kelas yang hukum Islam itu ya. Misalnya saya pernah ke Sukabumi gitu ya. Di sana ada namanya itu apa, pesantren Zikir Al-Fath. Tapi bukan masa pesantren ya, tapi di situ ada satu museum, yaitu museum Museum Prabu Siliwangi gitu. Di situ ada 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 batu bertulis, ada tulisan di kulit maung gitu ya, tentang bagaimana Prabu Siliwangi itu masuk Islam. Kemudian juga banyak sekali pokoknya inilah artefak-artefak sejarah yang perlu diteliti ulang. Ini benar tidak nih? Nah, itu adalah kajian dari ilmu ataupun historical approach atau metode penelitian sejarah. Sehingga ya kita tidak bisa menerima begitu saja, harus ini cari nih di mana. Tapi nanti ada satu masa di mana
di mana memang sumber dari kita sebut saja wahyu atau mungkin juga ilham atau mungkin semacam karomah gitu ya. Itu pun juga dalam Islam itu dipercaya. Makanya dalam Islam kita dulu sudah belajar tentang filsafat Islam itu ada epistemologi Islam. Salah satu dari bagian epistemologi Islam itu adalah sumber dari ilmu pengetahuan yang salah satu metodenya itu namanya disebut dengan apa? Metode Irfani. Ya, jadi kita berada di ruang di mana ilmu pengetahuan dengan berbagai metode penelitiannya itu terjadi dan kita pahamkan bahwa semua sains itu terkait dengan paradigma, terkait dengan worldview, dan terkadang juga terkait dengan apa? Ya, politik, ekonomi, sosial, budaya. Baik, sudah 1, 2, 6. Nah, kita akan lanjutkan ya. Nanti ada presentasi. Mungkin nanti saya juga akan full di sini ya. Karena kalau kemarin mohon maaf agak sedikit terganggu karena ada kelas yang ekonomi. Kita akan overtime maybe ya sampai jam 3 kalau perlu ya Pak Ustadz Ali Imran ya. Kita sapa dulu Ustadz Ali Imran dulu nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah.